Halo semua, saya Hilmi, tutor MBL offline di Bimbel Toto Gajah Pintar. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas operasi matriks ya teman-teman, terutama operasi penjumlahan, perkalian, dan transpos matriks. Nah, langsung saja kita masuk ke soal. Soal ini adalah soal kuis MBL semester ganjil tahun 2023-2024. Dan kita bisa lihat di sini, langsung saja ya. Diketahui matriks A, B, dan C. Tentukan 1A, hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B, kemudian 1B, hasil penjumlahan matriks A dengan matriks B kali C yang telah ditransposkan. Oke, kita coba jawab soal 1A ya. Kita mencari hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B. Oke, nah di sini kita fokus di sini ya. Suatu matriks bisa dikalikan dengan matriks lainnya harus memenuhi syarat berikut, di mana matriks di sebelah kiri, jumlah kolom matriks di sebelah kiri ya, itu harus sama dengan jumlah baris matriks di sebelah kanan gitu. Nah, di sini kita tahu bahwa matriks A ya kita lihat adalah matriks dengan ordo 3 kali 1. Barisnya ada 3, kolomnya ada 1. Sedangkan matriks B adalah matriks dengan ordo 1 kali 2. Barisnya ada 1, kolomnya ada 2. Nah, di sini ternyata jumlah kolom matriks A itu sama dengan jumlah baris matriks B. Oleh karena itu, matriks A dan matriks B dapat dikalikan dengan ordo matriks A kali matriks B adalah 3 kali 2. Jadi kita ambil, sorry ya, ambil jumlah baris pada matriks A ini sebagai jumlah baris pada matriks A kali B. Kemudian kita ambil jumlah kolom pada matriks B ini sebagai jumlah kolom pada matriks A kali B. Gitu ya, 3 kali 2 ini. Nah, pertanyaannya, apakah bisa matriks B dikalikan dengan matriks A gitu kan? Berdasarkan sifat-sifat matriks, matriks A dikalikan matriks B itu tidak akan sama dengan matriks B dikali matriks A. Dengan catatan matriks A tidak sama dengan matriks B ya. Nah, coba cari jawabannya dan tolong kalau sudah tahu jawabannya kirim di kolom komentar ya. Kolom chat. Dan jelaskan juga apa alasannya. Oke. Nah, sebelum kita cari tahu setiap elemen yang ada di matriks AB, kita perlu memplotting ya elemen-elemen yang ada di matriks AB. A kali B gitu ya, sorry. Di matriks AB ini, dia adalah 3, barisnya 3, kolomnya ada 2. Kita bisa buat seperti ini. A11 ini adalah elemen baris 1, kolom 1. A21 adalah elemen baris 2, kolom 1, dan seterusnya. Nah, di sini kita setelah memplotting seperti ini, selanjutnya kita bisa cari nilai dari tiap elemen yang ada di matriks A kali B ini. Kita di sini mau coba mencari elemen baris 1, kolom 1. Nah, elemen baris 1, kolom 1 kita harus artinya ya, kita harus semua elemen di baris 1 matriks A, semua elemen baris 1 di baris 1 matriks A dioperasikan dengan semua elemen di kolom 1 matriks B. Nah, coba kita perbesar dulu. Baris 1 matriks A
dioperasikan dengan apa? Semua elemen di kolom 1 matriks B. Nah, di sini elemen A11 ini adalah 2 dikali min 2 gitu ya teman-teman. Hasilnya min 4. Oke. Nah, selanjutnya kita coba cari elemen pada posisi baris 2 kolom 1. Nah, artinya semua elemen yang ada di baris 2 pada matriks A, berarti kita fokus ke min 1 ini, dioperasikan dengan semua elemen yang ada di di kolom 1 matriks B dengan 5. Kita mau operasikan min 1 dengan 5. Sorry. Kolom 1 ya. Kolom 1 matriks B. Kita mengoperasikan min 1 dengan min 2. Gitu. Min 1 dikali min 2 sama dengan 2. Gitu. Dan seterusnya sampai ke elemen baris 3 kolom 2. Ini artinya semua elemen di baris 3 matriks A, baris 3 matriks A itu min 4 ya. Kebetulan di sini elemennya hanya ada 1. Kemudian itu dioperasikan dengan dari kolom 2 matriks B, kolom 2 matriks B itu 5 gitu ya. Kita operasikan min 4 dengan 5 ya. Sesuai dengan kaidah perkalian suatu matriks, karena cuma ada satu elemen yang kita operasikan, maka kita cukup mengkalikan aja ya. Nah, kalau lebih dari satu elemen nanti ada kombinasi dengan pertambahan juga, penjumlahan. Maka elemen pada posisi baris ketiga kolom 2 adalah min 4 sama dengan min 20 gitu ya. Min 4 dikali 5. Oke. Nah, di sini aku udah cari masing-masing nilai elemennya dan udah dimasukin ke matriks AB. Kita dapatlah matriks AB sekian. Oke. Soal nomor 1A selesai. Selanjutnya kita coba kerjakan soal 1B. 1B ini matriks A dijumlah dengan matriks B kali C, kemudian ditransposkan. Nah, kita bisa selesaikan dulu matriks B kali C. Oke. Terus nanti ditransposkan, kemudian nanti di akhir dijumlahkan dengan matriks A. Seperti itu ya urutan pengerjaannya. Oke. Kita lihat matriks B dan matriks C. Syarat suatu matriks bisa dikalikan adalah, ya teman-teman, jumlah kolom pada matriks di sebelah kiri itu sama dengan jumlah baris pada matriks sebelah kanan. Ini sebelah kirinya kan B, sebelah kanannya C. Nah, ternyata dia sama, teman-teman. Cocok artinya, kalau cocok bisa dioperasikan atau bisa dikalikan. Nah, mungkin nanti teman-teman ya pernah waktu itu kakak dapat soal kuis. Kalau nggak salah itu uh, disuruh mencari perkalian matriks B dengan C. Kemudian setelah dianalisis ya jumlah baris dan kolomnya, ternyata mereka nggak cocok. Nggak cocok artinya tidak bisa dioperasikan. Jadi jangan ragu teman-teman untuk menjawab kalau matriks B kali C itu tidak bisa dioperasikan. Gitu. Teman-teman jangan bingung gitu ya. Atau bahkan coba mengerjakannya gitu. Menghabiskan waktu untuk mencari matriks B kali matriks C. Padahal mereka nggak bisa dioperasikan gitu. Itu emang dosennya rada usil gitu ya, sedikit usil. Oke, kita balik lagi ke pembahasan ya. Karena cocok artinya matriks B dapat dikalikan dengan matriks C. Nah, order dari matriks B C ini adalah kita ambil dari satu ini adalah jumlah baris pada matriks B dan 3 ini adalah jumlah kolom pada matriks C gitu. Nah, pertanyaannya lagi teman-teman. Bisa nggak kita mengkalikan matriks C dengan matriks B? Yang tahu jawabannya boleh jawab di kolom chat. Oke. Nah, tahap selanjutnya seperti biasa teman-teman di sini
Matriks BC adalah suatu matriks yang punya satu baris dan 3 kolom. Nah, kita plottingin ya teman-teman. Apa ya posisi tiap elemennya. Di sini ada posisi elemen pada baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, kemudian baris 1 kolom 3. Nah, seperti biasa teman-teman, kita coba cari nilai elemen, masing-masing nilai elemen. Nah, kita mau coba cari elemen pada baris 1 kolom 1. Artinya, kita semua elemen pada baris 1 di matriks B dioperasikan dengan semua elemen pada kolom 1 di matriks C. Kita lihat semua elemen pada baris 1 di semua elemen pada baris 1 di matriks B itu artinya min 2 ya, min 2 dan 5. Itu kita operasikan dengan semua elemen yang ada di kolom 1 matriks C. Gitu. Oke. Kakak pause dulu ya, ternyata kakak sedikit clear. Nanti balik lagi. Oke, di sini kita mau cari nilai elemen pada baris 1 kolom 1 ya, teman-teman. Itu artinya semua elemen pada baris 1 matriks B dioperasikan dengan semua elemen pada kolom 1 matriks C. Gitu. Nah, itu artinya min 2 dikali 2, teman-teman. Ya. Kemudian ditambah 5 kali 1. Nah, ini hasilnya adalah 1. Gitu. Selanjutnya kita coba cari elemen pada baris 1 kolom 2. Artinya semua elemen pada baris 1 kok matriks B dioperasikan dengan semua elemen pada kolom 2 matriks C. Min 2 dikali 0, 0, 5 dikali min 5, min 25. Min 25 ditambah 0, min 25. Oke. Selanjutnya kita coba cari elemen pada posisi baris 1 kolom 3. Artinya semua elemen pada baris 1 matriks B dioperasikan dengan semua elemen pada kolom 3 matriks C. Min 2 dikali min 3, 6. 5 ditambah 5 kali 0. 0 ini ya. 0. 6 tambah 0. 6. Nah, setelah berhasil menentukan tiap elemennya, sekarang kita masukkan ke matriks BC ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita udah berhasil mengkalikan matriks B dengan matriks C. Selanjutnya adalah kita harus transposkan ya teman-teman. Transpos artinya menukar baris yang tadinya baris berubah menjadi kolom. Nah, di sini kan baris awalnya itu 1, kolomnya itu 3. Maka setelah ditransposkan, kolomnya itu menjadi 3, barisnya itu menjadi 3, dan kolomnya itu menjadi 1. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini awalnya seperti ini. Ini kan posisi baris 1 kolom 1, baris 2, baris 1 kolom 2, di sini baris 1 kolom 3. Nah, itu dibalik aja ya teman-teman. Baris 1 kolom 1 tetap 1. Nah, ini yang tadinya baris 1 kolom 2 jadi baris 2 kolom 1 gitu ya. Dibalik yang tadinya baris elemen posisi elemennya ada pada baris 1 kolom 3 jadi berada pada baris 3 kolom 1. Gitu. Dibalik aja ya, gampang. Oke. Nah, selanjutnya kita jumlahkan matriks A dengan matriks BC yang telah ditransposkan. Nah, syarat dari satu matriks bisa dijumlahkan adalah
ordonya harus sama. Di sini kita punya matriks A, ordo 3 kali 1, dan matriks BC yang tadi ditranspozkan itu ordonya 3 kali 1. Nah, karena kedua ordonya sama, maka kedua matriks ini dapat dijumlahkan. Oke. Nah, penjumlahannya ini sederhana, teman-teman. Pada baris 1 kolom 1 ini dijumlahkan dengan elemen pada baris 1 kolom 1 matriks lainnya gitu. Berarti 2 tambah 1, 3, ya, min 1, tambah min 25 itu min 26, min 4 ditambah 6 dapat 2. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan pada soal kali ini. Sebelum kita tutup, kakak himbau kepada teman-teman yang telah menonton video ini untuk mengerjakan soal asesmen yang telah disediakan pada di form yang ada di deskripsi video. Kemudian, kakak juga ingin merekomendasikan video-video yang ada di YouTube Toto Gajah Pintar ini seperti pangkat matriks, ya, determinan, dan inverse itu telah sudah tersedia. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih dalam terkait matriks, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Please like, share, and subscribe. Thank you.